Ini dia hasil dari polybag campuran tanahnya, 30% tanah, 70% sekam padi. Ada putih-putih di bawah polybag. Ini saya menggantikan setengah hidroponik ya. Memberikan tutorial menanam seledri, dijamin hidup subur dan tidak ribet. Saya di sini menggunakan polybag ya, karena ini memang tutorial untuk penanaman seledri skala rumahan. Bisa 1 polybag, 2 polybag, atau kalau saya di sini punya 40 polybag. Dan saya sudah mempersiapkan 200 polybag lagi. Memang tujuannya kedepannya saya akan jualan. Tapi jualannya bukan seledri cabut ya, saya akan menjual seledri petik seperti itu. Nah ini seperti contohnya daun-daun yang siap dipetik seperti itu. Saya akan memberikan tips-tips agar penanaman seledri ini berhasil. Yang pertama adalah penyemaian. Semai seledri ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu adalah 10 hari itu pecah biji dan berkecambah. Terus kemudian 20 harinya adalah proses pembesaran dan pengemukan bibit seledri itu sendiri. Bersamaan dengan penyemaian bibit seledri, kita juga harus mempersiapkan lahannya. Di sini saya menggunakan polybag. Polybag tentunya bisa kita bervariasi ukuran, tapi minimal polybagnya menggunakan polybag ukuran 3 kilo atau 20 cm ya, 20 cm. Di sini saya menggunakan 2 polybag ya. Yang pertama adalah polybag ukuran 3 kilo dengan hasil seperti ini. Nah, ini lumayan ya. Dengan besar tanaman seledri seperti ini, saya sudah melakukan panen 4 kali, yaitu panen petik seperti ini. Jadi udah sekitar 8 daun. Saya sekali panen itu 2 daun ya. Saya jadi 8 helai daun sudah saya panen. Ini sudah siap panen lagi, 2 lagi. Terus kemudian di polybag yang 5 kilo ya hasilnya cukup terlihat. Rekor yang saya tanam adalah bisa mencapai tinggi itu 65 cm dari pangkal akar sampai ujung daun itu 65 cm, dan berat cabut itu 6 ons. Dari kedua polybag itu juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya tentu tanaman yang di polybag 5 kilo akan lebih besar karena memang nutrisi dan media tanamnya lebih banyak. Tapi kekurangannya adalah buat skala rumahan tentu tanahnya terbatas. Makanya saya menggunakan polybag kecil untuk menyiasati kekurangan tanah. Nah, ini dia ilmu yang akan saya berikan. Ini dia isian polybagnya. Komposisinya itu 30% tanah, 70% itu sekam. Tapi begini ramuannya. 1 ember tanah, 1 ember sekam, kita campur. Setelah tercampur kita bisa masukkan ke polybag. Tapi yang pertama ini kan masih 50-50. Yang 20% kita gunakan sebagai dasaran dari polybag. Ini 20%-nya adalah sekam lagi. Kita masukkan dalam polybag. Dasaran sekam. Terus kita masukkan tanah yang sudah dicampur dengan sekam. Ini solusi praktis buat teman-teman yang di lahan rumahnya itu kekurangan tanah. Jadi kita hanya perbanyak saja sekamnya. Nah, inilah takaran dari 70% sekam dan 30% tanah. Dan kita lihat hasilnya dari tanaman yang menggunakan
komposisi ini kita lihat. Ini dia hasil dari polybag campuran tanahnya, 30% tanah, 70% sekam padi. Kita lihat di sini lumayan gemuk karena sebenarnya ini sudah melakukan panen 4 kali panen ya. Seledri saya punya sekitar 40 polybag. Dan life hack yang kedua yang saya lakukan adalah campuran dari tanah dan 70% sekam itu efeknya adalah cepat sekali kering. Dan solusi yang kedua yang saya lakukan adalah nih, kita lihat nih, ada putih-putih di bawah polybag. Ini saya menggantikan setengah hidroponik ya. Ini adalah rendaman air. Rendaman air nanti bisa diisi dengan AB mix atau pupuk-pupuk yang lainnya. Jadi memungkinkan untuk tanaman ini tidak kehabisan kadar air. Kita lihat tuh. Dengan metode ini, polybag yang dibungkus dengan plastik, ini saya bisa melakukan pengisian ulang atau penyiraman itu seminggu sekali. Oke, proses selanjutnya adalah penanaman. Penanamannya seperti biasa, kita tanam saja langsung ke media tanam yang sudah kita buat tadi. Usahakan dalam penanaman dari pot tray atau tempat semai kondisinya basah agar akar-akarnya itu tidak banyak yang putus. Setelah penanaman, kita juga harus tahu nih karakteristik tanaman seledri ini. Apakah seledri ini membutuhkan banyak cahaya matahari atau tidak? Seledri ini tidak perlu banyak mendapatkan sinar matahari. Jadi saya menanam pas pembesarannya seledri ini pas di bawah genteng ya. Jadi hanya mendapatkan cahaya matahari itu sekitar jam 3 sore. Dan hasilnya juga memuaskan. Seledri dengan bawang daun itu berbeda. Kalau bawang daun itu membutuhkan cahaya matahari full dari pagi sampai sore. Tapi kalau untuk seledri itu sendiri, ketika dia kena cahaya matahari, kena banyak air hujan, dia akan cepat menua, daunnya kecil-kecil dan kering-kering. Ini penampakan seledri yang terkena sinar matahari dari pagi sampai siang. Dia kuning, tidak hijau. Dan kita lihat di sini. Nah, ini masih kuning-kuning dan di sini kita lihat. Nah, ini adalah seledri yang hanya terkena sedikit sinar matahari, dia akan hijau pekat. Hijau pekat ya. Dan dia meskipun sudah tua, ini sudah tua nih. Sudah bunga, tapi daunnya tetap aman, tidak melakukan kekeringan. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur menanam dan banyak daun-daun seledri yang hitam coklat-coklat mengering pinggir-pinggirnya, langsung saja dipindah tanamkan. Jangan sampai langsung terkena air hujan. Nah, air hujan itu yang membuat tanaman ini cepat menua dan kering-kering batangnya. Setelah penanaman, kita persiapkan untuk pengairannya. Kita siapkan plastik asoy untuk membungkus polybag. Nah, fungsinya kita lihat nanti ya. Kita masukkan. Plastiknya bisa ukuran apa aja, yang penting dia bisa menampung air. Sudah terbungkus. Nah, selanjutnya adalah penyiraman. Tapi untuk penyiraman untuk usia yang baru saja ditanam itu tidak perlu diisi airnya di sebelah sini. Nah, ini dia proses penyiramannya. Kita siram di dalam plastik. Kita siram plastik sampai penuh. Lama kita tidak menyiram itu bisa sampai 5 sampai 1 minggu, tergantung besar tanaman. Untuk seledri yang baru ditanam cukup dibasahi sedikit saja, karena kalau dia terlalu banyak air dia akan cepat pembusukan, akarnya belum siap untuk menerima rendaman. Nah, ini dia polybag yang sudah saya racik, dan ini ada daun bawang dan full kena cahaya matahari. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ini adalah pengalaman yang saya bagi, semoga bisa ditiru di rumah masing-masing dan semoga tanamannya bisa subur-subur juga.
Demikian, terima kasih dan tonton juga video-video lainnya di channel ini. Terima kasih.